Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gua sendiri di channel Alvaro Story, dan gua mencoba kembali lagi untuk menceritakan kasus-kasus yang menarik bisa menemani waktu kosong kalian pastinya. Jadi di story kali ini kita akan membahas sedikit sisi gelap dari nama Gucci, yang mana kalau kalian tahu nama Gucci ini tidak asing lagi dengan berbagai produknya yang banyak dikenal banyak orang pastinya. Bahkan nama Gucci ini sudah mendunia, yang pernah berkolaborasi dengan berbagai artis di penjuru dunia. Dan yang memiliki barang-barang ini bisa dibilang cuman orang-orang elit yang tentunya memiliki banyak uang. Tapi siapa yang menyangka bahwa perusahaan ini berkembang dengan baik? Tapi malah sebaliknya banyak juga drama-drama yang juga belum diketahui oleh semua orang termasuk gua sendiri. Dan rumor tentang perusahaan ini bahkan juga pernah dikaitkan dengan suatu pembunuhan dan hal-hal konspirasi lainnya. Jadi sebelum kita membahas kasus ini, jika kalian suka dengan seputar kisah nyata atau cerita-cerita yang menarik, kalian boleh bantu gue dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga, supaya kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang bakalan gue ceritakan di video selanjutnya. Dan kalau ada kasus-kasus yang menarik bagi kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti biar kita coba untuk menceritakan lebih jelas dengan semua isi dalam cerita tersebut. Oke, sekarang kita langsung aja ceritakan seperti apakah kisah di balik nama Gucci ini, guys. Dan inilah kasus Patrizia Gucci. Oke, jadi gua biasanya membahas latar belakangnya dulu, dan habis itu barulah kita masuk ke inti ceritanya. Jadi wanita yang bernama Patrizia Reggiani atau biasa dipanggil Patrizia. Dia ini lahir pada tanggal 2 Desember di tahun 1948 di Vignola, Italia. Dan dia juga dibesarkan di sebuah kota kecil di luar kota Milan, atau lebih tepatnya di negara Italia bagian utara. Dan mengenai latar belakang ibunya yang bernama Silvana Barberi, ternyata dia dulunya merupakan seorang seniman yang memiliki cukup bakat sehingga membuatnya dikenal banyak orang dan juga menginspirasi kalangan orang-orang khususnya di bidang seni. Yang mana pada masa itu dia pernah mencapai beberapa prestasi yang bisa dibilang sangat baiklah. Dan salah satunya dia pernah memenangkan berbagai penghargaan dari proyek desain inovatif. Dan selain itu dia juga pernah memamerkan karya seninya di ajang galeri bergengsi di seluruh bagian Eropa dan Amerika. Dan karena itulah sebabnya dia menjadi ikon inspirasi banyak orang di masa itu. Nah, walaupun demikian, Patrizia ini juga sama sekali tidak mengenal siapa sebenarnya ayah kandungnya setelah dia dilahirkan. Dan hidupnya berubah ketika berusia 12 tahun setelah ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ferdinando Reggiani, yang merupakan pembisnis kaya di bidang transportasi. Lalu sejak saat itu ayah tirinya ini mengubah nama belakang Patrizia dengan menambah nama belakangnya sama persis dengan ayah tirinya. Namun bukan hanya itu saja, Patrizia bahkan juga dibesarkan dengan baik oleh ayah tirinya. Dan dia juga sangat dimanjakan oleh ayah tirinya, termasuk semua keinginan yang ingin Patrizia miliki. Dimulai dari mobil mewah dan baju-baju kualitas mahal yang pastinya bakalan diturutin oleh ayah tirinya. Karena mendapatkan kemewahan yang bisa dibilang tercukupi, perlahan-lahan kemudian Patrizia ini mulai mengenal dunia sosialita dan mulai berinteraksi dengan kaum elit yang ada di Milan, termasuk pria yang bernama Maurizio Gucci. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi dengan mendengar nama Gucci ini, guys. Yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan busana yang sangat terkenal dengan kualitasnya yang tidak main-main pastinya. Dan harganya juga lebih berkelas, di mana banyak kalangan artis terkenal yang juga pernah mengkoleksi barang-barang tersebut. Mungkin gue jelaskan sedikit tentang latar belakang keluarga Gucci ini, biar yang belum tahu bisa menjadi tahu pastinya. Nah, dari latar belakang Maurizio Gucci, kita sebut saja si Zio. Dia adalah putra dari Rodolfo Gucci dan cucu dari pendiri perusahaan tersebut bernama Guccio Gucci. Selain itu, dia juga seorang pengusaha Italia dan pernah menjadi penerus untuk mengelola perusahaan Gucci. Every 5 minutes, he doesn't think, he dreams, and his whole life it's still run as a child. Today we do $138 million business with $18 million profit. This is the answer to a dream. I accept. Atau bisa dibilang si Zio ini menjadi peran penting untuk mengembangkan perusahaan yang dibuat oleh kakeknya. Kemudian singkat cerita, Patrizia dan Zio ini awalnya bertemu di sebuah pesta pada bulan November di tahun 1970. Dan 2 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi ke jenjang pernikahan. Lalu pernikahan tersebut menghasilkan 2 anak putri yang bernama Alessandra yang lahir di tahun 1977 dan Allegra yang lahir di tahun 1981.
Dan setelah pernikahan mereka yang sudah memiliki 2 putri, ditambah lagi si Zio ini adalah orang yang sangat kaya, tentu hal tersebut membuat rumah tangga mereka menjadi sangat mewah, apalagi masalah finansial dan kebutuhan yang lainnya. Bahkan kemewahan yang dimiliki oleh 2 pasutri ini, salah satunya mereka memiliki sebuah apartemen besar di Fifth Avenue yang ada di kota New York. Kemudian ada lagi sebuah villa mewah yang ada di Meksiko, dan ada lagi rumah musim dingin di dekat pegunungan Alpen, hingga kapal pesiar kayu terbesar di dunia yang biasa disebut dengan nama yacht. Nah, sementara mereka yang hidup di sekitar kota Milan yang dipenuhi toko model dan perhiasan, tentu Peterzia ini selalu menggunakan busana-busana mahal di setiap acara sosial yang pernah dia hadiri. Bahkan media Italia juga pernah menyamakan Peterzia ini dengan seorang artis yang bernama Joan Collins, karena penampilan Peterzia tidak kalah jauh dengan penampilan seorang artis terkenal. Nah, walaupun dia sudah menikah dengan seorang pria yang terlahir dari keluarga yang cukup kaya, akan tetapi ayah Zio yang bernama Rodolfo Gucci itu tidak pernah merestui hubungan mereka berdua. Yang mana hal itu dikarenakan Rodolfo menganggap Peterzia ini sebagai perempuan yang cukup matre, yang ingin mewarisi kekayaan keluarga mereka, dan itulah alasannya Rodolfo tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Namun kehidupan si Zio ini berubah setelah ayahnya meninggal dunia, dan dia juga hanya mendapatkan 50% warisan dari perusahaan Gucci tersebut. Dan di saat yang sama hubungan Zio dan Peterzia itu tiba-tiba agak sedikit renggang. Bahkan kabarnya Peterzia ini juga sering menekan si Zio dalam membentuk dan mengelola perusahaan Gucci tersebut. Dan kalau kita pikir-pikir ada benarnya kenapa alasan ayah Zio ini tidak setuju dengan pernikahan mereka. Karena setelah kematiannya, secara tidak langsung Peterzia ini menjadi perempuan yang bisa dibilang sangat matre. Padahal tujuan Zio untuk mendekati Peterzia awalnya hanya ingin menjadikan dia sebagai pasangan yang selalu mendukungnya ketika dia sedang mengembangkan perusahaan tersebut. Namun ketika dia sedikit meraih kekuasaan, di saat itulah dia merasa ditindas oleh Peterzia. Bahkan si Zio ini juga terpaksa untuk menjual kepemilikan merek Gucci kepada Bank Investcorp yang terletak di Bahrain sebesar 120 juta USD. Dan kalau kita rupiahkan setara dengan 1,8 triliun lebih pada tahun 1993 karena ulah si Peterzia ini, guys. Nah, sementara si Zio yang mulai merasa bahwa dia sudah dimanfaatkan, di saat itulah hubungan mereka menjadi tidak baik lagi. Dan pada tahun 1985, Maurizio kemudian memutuskan untuk meninggalkan Peterzia. Lalu dia pergi dari rumah karena merasa hubungan mereka berdua tidak lagi harmonis. Hanya masalah pendapatan warisan tersebut itulah alasan dia pergi dari rumah. Dan pada saat yang sama, Peterzia ini malah menganggapnya bahwa si Zio pergi hanya untuk melampiaskan kemarahannya. Dan nantinya si Zio itu pasti bakalan pulang lagi setelah meredakan emosinya. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun lamanya si Zio ini nyatanya nggak pernah pulang lagi ke rumah kediaman istrinya. Yang mana harapan Peterzia sebelumnya, dia dengan begitu sangat yakin bahwa si Zio ini pasti bakalan pulang ke rumahnya. Nah, karena hal itu tentunya membuat Peterzia agak sedikit kesal dengan si Zio ini yang tak pernah pulang semenjak dia pergi di tahun belakangan itu. Lalu beberapa tahun kemudian, Peterzia tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa si Zio ini sudah memiliki pacar baru yang akan menggantikan sosok istrinya. Dan karena kabar itulah, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 1991. Tapi setelah mereka bercerai, Peterzia ini tidak lagi dikenal sebagai perempuan yang kaya, di mana semua yang sudah dia capai dalam hidupnya bersama Zio tentang status dan kekayaannya tiba-tiba secara perlahan hilang dari tangannya. Jadi kalau gue lihat si Peterzia ini memang dia hanya kayak ngejar hartanya doang gitu. Dan bisa kita bilang orang semacam ini agak sedikit rada-rada mata duitan. Lalu singkat cerita sampailah pada tahun 1992. Peterzia tiba-tiba didiagnosa mengidap penyakit tumor otak yang membuatnya terpaksa untuk menjalani beberapa operasi untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan setelah operasinya selesai, dia meminta kepada Zio untuk mengurus kedua putri mereka. Namun sang mantan suami pada saat itu tiba-tiba menolak dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya. Dan sebagai gantinya, selama 3 tahun berikutnya, si Zio ini memberikan uang bulanan kepada Peterzia sebesar 100.000 USD. Dan kalau kita rupiahkan bisa mencapai 1, miliar lebih, di mana uang tersebut dia berikan hanya untuk memenuhi kebutuhan putri-putrinya. Namun syarat di samping itu, Zio juga melarang Peterzia untuk tinggal di rumah mewahnya bersama dengan putri-putrinya. Bahkan semua akses ke berbagai properti miliknya justru diberikan kepada kekasihnya yang bernama Paula Frenzy. Tapi siapa yang menyangka bahwa hal itu Peterzia bisa menerima keputusan si Zio begitu saja. Justru sebaliknya dia merasa tidak adil dengan apa yang Zio berikan kepada kekasihnya.
Nah, karena merasa tidak adil, di saat itulah Peterzia mulai memiliki dendam yang cukup kuat untuk menghancurkan semua karir Zio dan termasuk juga ingin menghabisinya. Nah, disinilah kita mulai masuk ke cerita yang lebih menegangkan lagi, nih, guys. Lalu pada tanggal 27 Maret di tahun 1995, tepatnya di pukul 8.20 pagi, Zio yang sedang pergi untuk menuju ke kantornya, yang mana kantor tersebut terletak di salah satu kawasan paling elit di kota Milan, dan tentunya kota tersebut diisi oleh orang-orang elit. Namun selepas sampai di kantornya, sekitar 15 menit kemudian, Zio tiba-tiba ditembak di luar kantornya sebanyak 4 kali, yang tentunya membuatnya meninggal di tempat itu juga. Dan mengenai si pelaku penembakan tersebut juga tidak diketahui dengan jelas, dan yang pasti dari kesaksian orang-orang yang melihat pria itu dengan ciri-cirinya berambut bergelombang dan berombak. Yang tidak diketahui sama sekali entah apa hubungan si pelaku ini dengan si Zio ini, guys. Tapi setelah dilakukan beberapa penyelidikan tentang penembakan dan pembunuhan itu, pihak kepolisian menetapkan si pelaku ini sebagai pembunuh bayaran. Nah, tak lama setelah kematian Zio, sampailah di hari pemakamannya, yang dihadiri banyak orang termasuk Peterzia dan kedua putrinya. Kemudian setelah semuanya selesai, Peterzia ini memutuskan untuk pindah ke rumah mantan suaminya, di daerah Jalan Corso Venezia bersama dengan kedua putrinya. Sedangkan pada sisi lain, kekasih Zio yang bernama Paola Frenzy, yang juga masih tinggal di sana, seketika itu juga diusir oleh Peterzia ini, guys. Ya mau nggak mau si Paola ini nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia pergi dari rumah tersebut. Tapi perlu diketahui, selama hampir 2 tahun ke depan setelah kematian Zio, kasus penembakan itu masih belum bisa dipecahkan oleh polisi. Namun pada tanggal 31 Januari di tahun 1997, polisi akhirnya mendapatkan titik terang di balik penembakan si Zio ini. Lalu 2 mobil polisi kemudian pergi ke rumah Peterzia, yang mana dia diduga menjadi tersangka dan menjadi dalang di balik kematian mantan suaminya. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Peterzia ditangkap oleh polisi di tempat kediamannya. Namun pada saat ditangkap, Peterzia tampak begitu tenang saat dia keluar rumah dengan memakai riasan emas dan perhiasan berlian yang terlihat sangat mewah dan tas tangan kulit bermerek Gucci yang dia pakai pada saat dia ditangkap. Sementara yang lain, kepolisian daerah Milan akhirnya berhasil mendapatkan bukti bahwa Peterzia ini telah memerintahkan pembunuhan terhadap mantan suaminya dan memberikan uang kepada kaki tangannya sebesar 375.000 USD. Dan kalau kita rupiahkan bisa mencapai 5,3 miliar hanya untuk memberikan uang tersebut kepada seorang pembunuh bayaran. Dan setelah semuanya terungkap, barulah dia dibawa ke proses persidangan. Selanjutnya, pada bulan Juni di tahun 1998, Peterzia ini akhirnya diadili di sebuah pengadilan di kota Milan. Dan pada saat dia diadili, penampilannya agak sedikit berbeda, di mana rambutnya tampak berantakan dan memakai celana katun biru yang tampak agak sederhana. Bahkan status perempuan elit yang biasa dipegang selama ini, seketika itu juga hilang begitu saja. Sono stata ingenua fino al limite della stupidità. Mi sono trovata coinvolta, mio malgrado, ma mai complice. Questo lo nego ora e lo negherò sempre. Kemudian dalam hitungan bulan, tepatnya pada bulan November di tahun 1998, Peterzia bersama 4 kaki tangannya dinyatakan bersalah atas pembunuhan Maurizio Gucci. Lalu ia dihukum penjara selama 29 tahun atas penembakan dan pembunuhan tersebut. Bahkan proses persidangan itu mendapat perhatian banyak media di kalangan orang-orang elit di kota Milan. Dan pada periode itulah dia mendapat julukan baru bernama Black Widow Fashion, yang mana julukan tersebut tertuju pada aura kegelapan. Dan sementara yang lain, 2 putri Peterzia malah tidak menyangka dengan kasus penembakan tersebut, di mana mereka berdua sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Namun selain itu, Peterzia juga sempat mengajukan keringanan atas hukumannya, dikarenakan dia masih mengidap tumor otak yang menyebabkan dia merasa terganggu dalam proses persidangan. Lalu hakim mempertimbangkannya, dan sebagai hasilnya hakim kemudian memutuskan hukumannya dikurangi menjadi 26 tahun penjara. Tetapi bukan hanya bersyukur mendapatkan keringanan hukuman, justru sebaliknya Peterzia ini tiba-tiba melakukan bundir pada saat dia di dalam penjara. Dan untungnya, para sipir yang sedang bertugas pada saat itu berhasil menghentikan dan menggagalkan semua usaha bundirnya. Lalu sebagai hasilnya, Peterzia ini menghabiskan 18 tahun penjara dan diberikan pembebasan bersyarat pada tahun 2011. Tapi anehnya, dia tiba-tiba menolak pembebasan bersyarat pada tahun itu. Dan pokoknya bisa dibilang nih orang mulai sedikit nggak jelas. Karena menurut gua semua orang pastinya sangat menginginkan kebebasan setelah mereka masuk ke jeruji besi.
Tapi sangat berbeda dengan Peterzia, dia malah menolak kebebasan tersebut, yang merupakan bentuk dari keringanan hukumannya, yang membuat gua nggak habis pikir tentang penolakan tersebut. Nah, setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam penjara, barulah Peterzia ini dibebaskan dari penjara dengan durasi hukuman yang dikurangi karena alasan perilakunya yang baik pada saat dia masih di dalam penjara. Namun siapa yang menyangka setelah dia dibebaskan dari penjara bahwa dia akan jatuh miskin. Justru sebaliknya, dia malah mendapatkan 1 juta USD dari warisan Gucci mantan suaminya. Dan kalau kita tukarkan dengan uang rupiah bisa mencapai 15,6 miliar lebih. Mungkin dengan nominal sebanyak itu bakalan cukup sulit untuk menghabiskan sendirian. Dan selain itu, dia juga mendapatkan pembayaran lebih dari 22 juta USD yang dia akumulasikan semasa dia di penjara. Dan kalau kita tukarkan dengan rupiah, mungkin bisa mencapai 344 miliar lebih. Dan pastinya pendapatan yang satu ini memang bisa dibilang nominal yang sangat banyak. Nah, walaupun masih memiliki banyak uang, tetapi ada sedikit konflik yang memicu Peterzia sejak dia dibebaskan. Yang mana dia merasa sangat kesal dengan seorang aktor yang bernama Lady Gaga, yang memerankan dirinya di sebuah film garapan yang berjudul Ridley Scott, tanpa mempertimbangkan apapun dalam mengungkap kasus pembunuhan mantan suaminya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak senang telah terlibat dalam film itu. Bahkan dia juga tidak mendapatkan seperser pun dari film tersebut. Dan sampai sekarang, dia selalu membantah menjadi dalang di balik pembunuhan mantan suaminya. Walaupun sebelumnya dia diketahui telah membayar pembunuh bayaran, namun tuduhan tersebut tetap masih dia katakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Oke, mungkin itulah sisi gelap di balik perusahaan yang terkenal bernama Gucci ini, guys. Ternyata setelah kita cari tahu sedikit, memang perusahaan ini menyimpan persaingan dan kengerian di sepanjang perkembangan perusahaan tersebut. Namun ada lagi kabarnya bahwa perusahaan ini juga banyak sekali isu-isu konspirasi yang belum sebagian orang tahu. Dan kalau kalian masih penasaran dengan beberapa sisi gelap Gucci, mungkin di video selanjutnya nanti bakalan gue bahas lagi kalau kalian suka. Karena masih banyak yang belum terungkap di balik nama Gucci ini, harusnya kalau kita bahas pasti agak sedikit seru kayaknya. Oke, jadi kasus dan cerita di video kali ini cukup sampai di sini. Dan kalau kalian suka dengan channel ini dan video-video yang gue bagikan, jangan lupa subrek dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.